Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Kesha Distia Irawan dengan NIM 22030414. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama itu ada sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi adalah suatu sistem yang memungkinkan komunikasi jarak jauh melalui transmisi dan penerimaan sinyal listrik atau elektromagnetik. Sistem ini mencakup berbagai teknologi dan perangkat yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi seperti suara, data, teks, gambar, dan video. Yang kedua, ada dua sistem telekomunikasi. Yang pertama, pengirim informasi atau transmitter of information. Dalam telekomunikasi, pemancar atau transmitter atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Pemancar itu membentuk arus bolak-balik frekuensi radio yang lalu diterapkan pada antena. Yang kedua, penerima informasi atau receiver of information. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, memancarkan informasi. Yang kedua, membangun atau membuat interface antar pengirim dan penerima. Dan yang ketiga, mengirimkan pesan melalui rute yang efisien. Selanjutnya ada fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama ada transmitting device. Transmitting device berfungsi menyampaikan informasi dari satu tempat ke yang lain, baik dekat maupun jauh. Transmitting device yaitu kabel, serat optik, dan udara, tergantung pada jarak tempat yang dihubungkan dan tergantung pada banyak tempat yang saling dihubungkan. Yang kedua ada connecting device. Connecting device ini dimana berfungsi untuk menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna yang lainnya untuk mereka inginkan. Perangkat yang dimaksud masih menggunakan sistem manual jika masih diperlukan operator yang menghubungkan pengguna dengan pengguna lain yang dia inginkan. Yang ketiga itu ada terminal. Terminal itu adalah perangkat yang mengubah sinyal informasi asli atau suara manusia atau lainnya. Media telekomunikasi merupakan saluran atau jalur yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal informasi dari satu tempat ke tempat lain serta menyampaikan informasi dalam sistem telekomunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu internet, intranet. Yang pertama, internet itu adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan komputer dan perangkat lain dari seluruh dunia, memungkinkan kita untuk bertukar informasi dan komunikasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video. Apa sih manfaat internet itu? Yang pertama tentu saja komunikasi. Yang kedua, mengakses informasi. Yang ketiga, pendidikan. Seperti kita bisa melakukan melalui Google Meet atau Zoom Meeting. Yang keempat, ada bisnis e-commerce atau e-commerce, pemasaran digital, serta kerja jarak jauh. Yang keempat, hiburan seperti streaming musik dan video ataupun game online. Yang keenam, memudahkan akses layanan seperti m-banking. Yang kedua, intranet. Intranet itu adalah sebuah jaringan yang bersifat private atau tertutup dan biasanya digunakan untuk organisasi atau perusahaan atau juga untuk tetap menjaga data-datanya dengan aman. Nah, ada juga nih ancaman eksternal daripada intranet. Yang pertama, pelanggaran keamanan. Yang kedua itu ada hacker. Yang ketiga itu ada virus. Nah, penggunaan intranet yaitu ada alat bantu untuk meningkatkan perkembangan dalam suatu industri. Yang kedua, menghubungkan komputer dalam satu organisasi di perusahaan. Dan yang ketiga, sebagai media penyampaian informasi.
Nah, dan yang ketiga, extranet merupakan jaringan internet atau jaringan pribadi perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Fungsi extranet ini apa aja sih? Fungsi utama dari extranet ini adalah mempermudah pertukaran data dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Fungsi lainnya apa aja ya? Yang pertama itu ada kolaborasi dengan mitra bisnis, yang kedua ada portal layanan pelanggan, dan yang ketiga kita bisa mengakses dokumen-dokumen penting yang ada di dalam perusahaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materinya, yaitu ada karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi ini pada suatu perusahaan ataupun organisasi merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak berkepentingan. Nah, selanjutnya itu ada sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau yang disingkat dengan SIM adalah sistem yang mengumpulkan, menyimpankan, mengolah, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Nah, SIM ini juga mempunyai fungsi dan tujuan. Yang pertama itu untuk pengumpulan data, yang kedua penyimpanan data, dan yang ketiga sebagai penyediaan informasi. Dan selanjutnya sistem pemrosesan transaksi. Pemrosesan transaksi itu adalah proses mengelola, mencatat, dan memvalidasi transaksi bisnis yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Transaksi bisnis ini dapat mencakup berbagai aktivitas seperti penjualan, pembelian, pembayaran, dan transfer data. Sistem pemrosesan transaksi atau Transaction Processing System atau disingkat dengan TPS itu adalah sistem yang dirancang untuk menangani transaksi tersebut secara efisien dan akurat. Fungsi utamanya yaitu yang pertama, kecepatan dan efisiensi, yang kedua akurasi atau akurat. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem penjualan dan pemasaran. Yang pertama, penjualan. Itu merupakan sebuah konsep yang memfokuskan atau lebih dominan ke bidang penjualan. Dengan demikian, konsep ini berfokus dan mengedepankan kualitas barang yang mereka produksi. Setelah itu, barulah direncanakan bagaimana cara memasarkannya. Yang kedua, sistem pemasaran. Itu merupakan keseluruhan struktur, proses, dan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola aktivitas pemasaran mereka. Sistem ini dirancang untuk memahami pasar, mengidentifikasi peluang, dan menyampaikan produk atau layanan kepada konsumen dengan cara yang efektif dan efisien. Oke, yang selanjutnya itu ada Customer Relationship Management atau CRM, merupakan sebuah teknik dan prosesi yang dirancang untuk mendapatkan, menjaga, dan bekerja sama dengan para pelanggan terpilih untuk menciptakan nilai yang maksimal untuk pelanggan serta perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. Merupakan proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. E-commerce ini merupakan aplikasi teknologi menuju otomatisasi transaksi bisnis dan alur kerja. Jenis-jenis dari e-commerce ini ada 8. Yang pertama itu ada business to business, B2B, seperti Alibaba.com. Yang kedua ada business to consumer atau B2C, yaitu seperti e-commerce pada lainnya Lazada, Tokopedia, Shopee. Dan yang ketiga customer to consumer, C2C. Yang keempat ada consumer to business, C2B. Yang kelima ada business to administration, B2A, yaitu seperti BPJS ataupun DJP. Yang keenam ada consumer to administrasi, C2A. Yang ketujuh ada online to offline atau O2O, seperti Alfamidi ataupun Klik Indomaret. Keuntungan apa saja sih yang kita dapatkan dari e-commerce ini? Yang pertama, e-commerce ini itu dapat diakses secara global. Yang kedua, operasionalnya itu 24/7 karena kita bisa memesan kapanpun. Yang ketiga, kemudahan dan kenyamanan. Yang keempat, efisiensi dalam bertransaksi. Dan yang kelima itu ramah lingkungan. Batasan dan gagalan dari e-commerce ini.
Nah, ada kelemahan untuk beralih dari lokasi fisik ke toko online. Banyak konsumen masih lebih menyukai sentuhan pribadi dan hubungan yang berbentuk di toko pinggir jalan. Ini bisa sangat berharga bagi pelanggan yang berbelanja untuk produk-produk khusus, karena mereka mungkin ingin berkonsultasi dengan seorang ahli tentang produk yang terbaik untuk kebutuhan mereka. Hotline layanan pelanggan yang solid tidak dapat menggantikan interaksi tatap muka dengan tenaga penjualan khusus. Selain itu, banyak pelanggan yang ingin merasakan produk sebelum membeli, seperti saat berbelanja pakaian. Contohnya. Nah, selanjutnya itu ada penelitian pasar. Penelitian pasar atau biasa kita sebut dengan riset pasar itu adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi. Nah, jenis-jenis riset pasar itu ada 8. Yang pertama ada brand research, campaign effectiveness. Yang ketiga itu ada quantitative analysis. Yang keempat ada consumer insight. Yang kelima ada customer satisfaction research. Yang keenam ada customer segmentation research. Yang ketujuh ada product development. Yang kedelapan itu ada usability testing. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas periklanan. Periklanan itu merupakan sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa. Iklan itu adalah pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimaksudkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas supply chain management atau manajemen rantai pasokan atau CSC atau CCM. Itu adalah manajemen aliran barang dan jasa dan mencakup semua proses yang mengubah bahan mentah menjadi produk akhir. SCM ini mewakili upaya pemasok untuk mengembangkan dan menerapkan rantai pasokan yang seefisien dan ekonomis. Rantai pasokan mencakup segala hal mulai dari produksi hingga pengembangan produk, hingga sistem informasi yang diperlukan untuk mengarahkan usaha ini. Nah, jenis-jenis dari rantai pasokan itu, yang pertama ada rantai supply upstream atau supply hulu, mendefinisikan segala sesuatu yang masuk ke perusahaan dari pemasok. Biasanya itu bahan baku dan digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Ini juga menentukan hubungan dan aliran informasi antara perusahaan dan pemasok. Yang kedua itu ada internal SCM atau manajemen internal rantai pasok. Meliputi rantai pasokan internal mengacu pada rantai kegiatan dalam perusahaan yang diakhiri dengan menyediakan produk-produk kepada pelanggan. Nah, yang ketiga itu ada downstream SCM atau supply rantai pasokan hilir. Nah, rantai pasokan hilir manajemen ini mendefinisikan semua yang keluar dari perusahaan setelah siklus produksi, biasanya barang siap jual. Ini juga mendefinisikan proses yang diperlukan agar produk yang diolah sampai ke pelanggan atau konsumen secara efisien. Nah, di dalam supply chain management ini juga ada permasalahan. Yang pertama itu produk yang berkualitas. Nah, penting untuk memiliki produk yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi juga. Yang kedua itu pabrikan global. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global, sangat penting untuk memiliki jaringan pengadaan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai pasokan global tersebut. Nah, yang ketiga itu ada permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep lain dan solusi lain yang dapat diterapkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu intelligent system, atau juga bisa kita sebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Sistem cerdas itu adalah mesin dengan komputer tertanam yang terhubung ke internet yang memiliki kapasitas untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan berkomunikasi dengan sistem lainnya. Jenis-jenis dari artificial intelligence ini ada mesin reaktif, memori terbatas, teori pikiran, dan kesadaran diri. Selanjutnya itu ada expert system. Expert system ini adalah pendahulu dari
kecerdasan buatan saat ini, pembelajaran mendalam, dan sistem pembelajaran mesin. Expert system dirancang untuk memecahkan masalah yang kompleks sesuai dengan logika yang ada melalui kumpulan pengetahuan. Expert system dapat menyelesaikan banyak masalah yang umumnya membutuhkan ahli manusia. Nah, selanjutnya itu ada sistem intelligence. Sistem intelligence ini mengacu pada teknologi dan metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola informasi yang penting untuk mendukung pengambilan keputusan dan strategi dalam berbagai konteks, termasuk bisnis, keamanan, dan pemerintahan. Baiklah, kita masuk ke bab terakhir, yaitu haki atau hak intelektual. Haki itu adalah suatu hak yang muncul dikarenakan oleh suatu hasil dari olah pikir otak dengan menciptakan suatu produk atau proses yang bisa digunakan oleh kita. Nah, sejarah perkembangan haki yang saya ketahui yaitu sejarah perkembangan mencakup evolusi dari perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual dari waktu ke waktu. Gambaran singkat yang saya ketahui tentang bagaimana haki telah berkembang dari masa ke masa. Yang pertama itu dari zaman kuno dan abad pertengahan. Kemudian pada abad ke-19 barulah paten dan merek dagang ini ada. Kemudian konferensi internasional dan perjanjian global. Kemudian pada abad ke-20 adanya peningkatan perlindungan dan globalisasi. Lalu abad ke-21 ada digitalisasi dan hak kekayaan intelektual. Nah, yang terakhir itu ada perkembangan teknologi AI, yaitu menimbulkan pertanyaan baru nih tentang hak cipta dan paten terkait dengan karya yang dihasilkan oleh mesin. Kemudian itu ada manfaat dari haki. Yang pertama itu sebagai perlindungan hukum nih pastinya. Yang kedua, insentif untuk inovasi dan berkreativitas. Yang ketiga itu ada keuntungan ekonomi. Yang keempat, perlindungan merek dan identitas. Yang kelima itu ada pengembangan ekonomi dan industri. Dan yang keenam itu mungkin bisa menjadi pengakuan merek untuk perusahaan atau untuk bisnis yang kita jalani. Demikianlah penjelasan dari saya, yaitu dari bab 9 hingga bab 15. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.